Jika mendengar nama Laut Natuna Utara, mungkin saja di kepala kita yang langsung terlintas itu adalah konflik Indonesia dan Cina yang sering diliput oleh media. Siapa sangka kalau ternyata laut ini tidak cuma disengketakan oleh Cina saja, tapi juga Vietnam. Antara negara kita dan Vietnam sampai sekarang belum ada titik temu yang jelas karena laut ini memang wilayah strategis dalam dunia militer maupun sumber daya alam. Nah, konflik Indonesia dan Vietnam di laut ini tentu tidak boleh dipandang sebelah mata. Apalagi Vietnam adalah negara yang membayangi Indonesia pada peringkat militer terkuat di Asia Tenggara. Tentu kita penasaran dong untuk tahu seberapa kuat militer Vietnam secara mendalam. Mari kita mulai dari finansialnya lebih dulu. Secara anggaran, budget militer yang dikeluarkan Vietnam mencapai angka 6,2 miliar US dollar atau 94,4 triliun rupiah. Jika dihitung dengan GDP yang dimiliki Vietnam yang mencapai 366,1 miliar US dollar atau 5,4 kuadriliun rupiah. Budget militer Vietnam cuma mencapai 1,69% dari GDP-nya. Jadi, kalau mau menambah budget militer, Vietnam bisa saja melakukan hal tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan negara tetangganya, misal Indonesia, budget militer kita itu lebih tinggi karena berada di angka 8,8 miliar atau 133,8 triliun rupiah. Jadi wajar kalau kita di peringkat 1 dan Vietnam peringkat 2. Namun menariknya, budget militer Vietnam ini sebenarnya bukan penentu kualitas utamanya. Karena Singapura yang berada di posisi 4 Asia Tenggara memiliki budget militer yang lebih tinggi di kisaran 13 miliar US dollar atau 198 triliun rupiah. Baik, sekarang mari kita pindah ke personil militer yang dimiliki Vietnam. Dari data yang tersedia, Vietnam ternyata punya 3,01 juta personil. 470 ribu diantaranya adalah personil aktif, 2,5 juta personil cadangan, dan 40 ribu paramiliter. Jika dihitung dengan populasinya, personil Vietnam ini meliputi 2,8% dari 103,8 juta jiwa yang ada di Vietnam. Data ini lumayan unik loh, karena Vietnam punya populasi yang lebih kecil dari Indonesia yang menembus 277 juta jiwa. Namun personil militer Vietnam lebih banyak ketimbang Indonesia yang cuma punya 1,08 juta personil. Makanya wajar jika Vietnam juga dikenal sebagai negara yang gila akan militer. Negara ini bahkan masih memberlakukan wajib militer loh bagi seluruh warga negaranya yang berumur 18 hingga 25 tahun. Hal inilah yang pernah membuat kagum Pak Prabowo saat kunjungannya ke Vietnam tahun 2022 kemarin. Dari finansial dan juga jumlah personilnya, ayo kita masuk lebih dalam dan membahas alutsista yang dimiliki oleh Vietnam. Seperti halnya negara Asia Tenggara lainnya, kekuatan alutsista Vietnam terfokus pada pembelian. Entah itu untuk angkatan darat, laut, maupun udara. Di atas kertas, angkatan darat dari Vietnam memiliki alutsista sebagai berikut. 314 tank, 12.008 kendaraan lapis baja, 567 pelontar artileri, dan 63 peluncur roket. Nah, kerennya, alutsista yang dimiliki oleh Vietnam ini rata-rata merupakan yang terbaik di kelasnya. Contohnya untuk tank. Sekarang Vietnam menggunakan tank T-90S milik Rusia yang dibeli pada tahun 2019 kemarin. Tank generasi ketiga ini memiliki senjata utama 2A46 smoothbore cannon dengan sistem kontrol tembak 1A45T. Dengan senjata ini, T-90S mampu menembak target sejauh 6 km dengan kecepatan tempuh lintasan cuma 17,5 detik. Jadi, sekali tembak cuma butuh kurang dari 20 detik untuk menghancurkan targetnya. Selain itu ada juga Hwasong-8 dari Korea Utara. Alutsista ini adalah peluncur rudal balistik taktis dengan jangkauan mencapai 600 km dengan kecepatan 1,7 km per detik. Jika rudal ini ditembakkan di ibu kota Vietnam yaitu Hanoi, maka akan dengan mudah menjangkau ibu kota Cina yaitu Beijing. Nah, kepemilikan dari rudal balistik ini sepertinya memang diperuntukkan oleh Vietnam sebagai daya ancam pada Cina, karena meski mereka sama-sama negara komunis, Cina dan Vietnam sebenarnya jarang bisa akur persoalan wilayah.
Berikutnya, mari masuk ke alutsista udara dari Vietnam. Dari data yang didapatkan, alutsista udara Vietnam mencakup 78 jet tempur, 202 pesawat bantuan, dan 191 helikopter. Hal paling menarik di Angkatan Udara Vietnam jelas adalah kepemilikan alutsista Rusia. Siapa sangka kalau negara yang satu ini penggemar pesawat tempur Presiden Putin. Jet tempur yang digunakan dari Rusia adalah Su-27 dan juga Su-30. Su-27 adalah pesawat tempur bermanuver ganda dengan kemampuan terbang hingga kecepatan 2.500 km per jam dan jangkauan mencapai 3.530 km. Jet tempur ini dipersenjatai dengan senjata mesin kaliber 30 mm, Gryer Sipunov GS-8-30T autocannon, serta 10 peluncur roket, misil, dan bom klaster untuk berbagai macam misi. Sedangkan Su-30 adalah pesawat tempur multifungsi yang jadi salah satu lini tercanggih teknologi militer Rusia. Pesawat ini memiliki harga fantastis di kisaran 686 miliar rupiah untuk satu unitnya. Vietnam punya 35 unit. Jadi kalau dihitung baik-baik, Vietnam menghabiskan sekitar 34 triliun rupiah untuk seluruh pembelian Su-30. Tujuan Vietnam melakukan pembelian segila ini tentu aja untuk membuat mereka menjadi negara yang ditakuti di level Asia. Setelah darat dan udara, mari pindah ke alutsista laut yang dimiliki oleh Vietnam. Dari datanya, Vietnam punya 10 frigat, 21 korvet, 4 kapal selam, 202 kapal patroli, dan 13 kapal penyapu ranjau. Di bagian ini ternyata Vietnam juga sama masih jadi fans dari Rusia. Seluruh kapal selam yang digunakan ternyata adalah Kilo Class yang dibuat pada tahun 1980 oleh negeri beruang merah. Kapal selam Kilo Class dibeli Vietnam dengan harga fantastis di kisaran 250 juta US dollar atau 3,8 triliun rupiah untuk satu unit. Dari segi spek, kapal selam Kilo Class dipersenjatai sangat mumpuni. Mulai dari 8 pertahanan udara yang terbagi memiliki jenis Rela 3 dan Igla 1. Kemudian untuk serangan utama ada 6 tabung torpedo yang membawa torpedo 5365SW berdiameter 533 mm. Torpedo ini memiliki hulu ledak seberat 307,6 kg dengan kecepatan 83 km per jam serta jangkauan 22 km. Jika kapal selam ini menembakkan torpedo di Laut Natuna Utara, dengan mudahnya si torpedo masuk ke daerah pesisir Indonesia. Makanya sebagai tetangga, kita dan Vietnam harus santai-santai aja. Dengan membahas seluruh kekuatan militer Vietnam tadi, maka wajar jika Vietnam menempati posisi kedua negara terkuat di Asia Tenggara. Semoga kedepannya kondisi Indonesia dan Vietnam mendapat titik temu berarti persoalan Laut Natuna Utara, supaya pengembangan wilayah tersebut bisa dilakukan dengan lancar dan mensejahterakan banyak orang. Itu tadi video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.